Jadi hari ini pembahasannya ada dua lagi ya, ada relation, terus yang kedua ada merge ya. Jadi total ada 8 ya, baru nanti saya mau bahas mengenai penyajian laporan. Ini juga simpel ya, jadi rasanya pertemuan hari ini nggak terlalu panjang ya, karena materinya simpel, tidak terlalu banyak. Terus apa ya namanya? Saya juga belum bikin tugas ya. Mudah-mudahan minggu depan saya bikin tugas biar bisa nge-review materi manipulasi datanya. Sekaligus nanti minggu depan kita mulai belajar yang namanya apa ya, coding lah. Kalau kalau di programming kan coding, mungkin kalau di ASL itu expression ya. Jadi nanti kita mulai belajar coding atau automation, entah nanti pakai recording atau pakai coding manual nanti tergantung ya. Nanti kita lihat. Saya cek dulu di ASL-nya apa support nggak untuk coding gitu ya. Karena nanti tujuannya kalau coding ini untuk mengotomatisasi ASL agar berjalan otomatis gitu ya. Ketika nanti ada tindakan-tindakan yang bisa diulang, nanti tinggal dibikin codingnya saja ya. Nanti minggu depan kita bahas lah. Nah, oke, yang berikutnya adalah relation. Relation ini sebenarnya fungsinya adalah untuk memetakan ya. Jadi memetakan ketika kita dihadapkan beberapa sumber data, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, kita harus tahu setiap data ini berhubungannya seperti apa. Dengan kata lain, ketika kita mengetahui hubungan antar datanya, kita memudahkan kita untuk memanipulasinya, sehingga nanti kita bisa menentukan pemeriksaan apa yang perlu dilakukan, ya. Nah, terus caranya bagaimana nih kalau di ACL? Nah, caranya, saya buka dulu ACL-nya ya. Saya buka dulu ACL-nya, misalnya saya bikin project baru di mana ya? ACL, ini saya bikinnya di folder 12 saja ya. Ini misalkan saya beri nama npm, nama kelas misalnya. Terus saya beri nama misalkan latihan 11 npm, nama kelas. Nah, misalkan saya akan memasukkan 3 file ya, 3 file yang saling berhubungan. Kalau di kasus ini ya, di sini ada APTrans, ini akun payable ya. Terus nanti dihubungkan dengan inventory, ini berarti kalau di sini ini bukan akun payable. Akun payable apa? Ya betul, akun payable ya, berarti hutang ya. Nah, berarti di sini dihubungkan dengan barangnya ya, barang yang dibeli oleh pembelinya. Ini apa ya? Kenapa konversi pembeli? Ini kenapa dengan vendor? Ini harusnya sama customer ya, bukan sama vendor harusnya ini. Kecuali kalau ini dianggapnya sebagai akun receivable ya. Tapi kita ikutin ini dulu lah. Ini harusnya di sini bukan bukan ini harusnya AR mungkin ya harusnya ya. Akun receivable karena dia kan vendor gitu ya, vendor dengan inventory. Kalau akun payable berarti harusnya di sini customer ya, customer dengan inventory. Nantilah bisa bisa digunakan untuk kasus yang lain lah sebenarnya sih. Konsepnya seperti itu ya. Nah, misalkan ada 3 file seperti ini, kita masukkan dulu ya. Yang pertama ada vendor, ada inventory, ada APTrans ya. Atau mungkin nanti yang kasus yang lain misalkan tentang jurnal gitu ya. Ada head jurnal, ada detail jurnal, ada chart of account gitu ya. Terus misalkan yang berhubungan dengan pengajian, misalkan ada apa namanya, gaji, ada master pegawai, ada departemen, misalkan gitu ya, ada payroll-nya, ada employee master, ada departemennya. Nah, itu juga bisa dihubung-hubungkan sebenarnya. Nah, fungsinya sih sebenarnya hanya untuk memetakan saja. Nah, kita akan coba saja ya. Kita masukkan dulu. Ini tinggal new saja. Diambil dari sini. Ini saya masukkan vendor. Terus saya add lagi ya. Saya masukkan APTrans. Saya masukkan
inventory ya. Nah, ini ya. Dan nanti kita coba dengan file yang lain setelah ini. Nah, misalkan kita hapus dulu di record delete-nya ya. Kita remove. Ini saya buang juga record delete-nya. Kemudian yang ini kita buka yang lain ya. Di sini kan tadi inventory, sekarang update trans. Ini saya remove juga. Terus yang ketiga adalah yang vendor ya. Vendor ini juga sama ya. Saya hapus. Ini record delete-nya cuma satu ya. Oke, nah terus untuk menghubungkannya gimana ya? Kita harus menentukan dulu yang namanya parent file-nya dulu ya. Parent file-nya itu kalau kita lihat di kasus ini kan berarti kan semuanya nanti mengacu ya, mengacu dari sini mengacu ke beberapa master kan. Ini kan master kan. Ini transaksi kan. Kalau Anda pernah belajar database gitu ya, ada yang namanya child table, ada yang namanya master table gitu ya. Biasanya kalau child table ini berhubungan dengan transaksi ya, sedangkan master table-nya berhubungan dengan data master lah, data utamanya. Biasanya kalau data master itu contohnya apa? Misalkan barang gitu ya, vendor, terus customer, terus kalau di sistem informasi misalkan di aplikasi perpustakaan misalkan master buku gitu ya, ada master anggota, terus misalkan di kasus pengajian ada master pegawai gitu ya, ada master departemen dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan master. Sedangkan yang berhubungan dengan transaksinya biasanya disebut child file atau child table gitu ya, atau disebut dengan transaction table. Itu biasanya mengacu ke masternya. Nah, kita tinggal pilih salah satunya dulu. Misalnya saya mau ambil si transaksi ini sebagai parent ya. Jadi ditukar ya. Kalau misalkan di database itu yang biasanya dibuatkan parent-nya adalah master, maka di ACL ini ditukar, dia di reverse gitu ya. Maka yang transaksi ini sebagai parent, karena nanti si parent ini yang memberikan menarik relasi ke masternya gitu ya. Nah, berarti di sini saya tinggal buka dulu yang update trans-nya. Terus tinggal saya pilih data, pilih relation. Oke, nanti akan muncul ya update trans-nya. Nah, tinggal kita klik add input file-nya, kita masukkan vendor, add input file-nya, kita masukkan inventory. Nah, kita tinggal skemakan gitu ya, relasinya nanti seperti apa gitu ya. Sehingga dengan ketahuan relasinya nanti kita bisa ngecek gitu ya. Nah, ini misalkan kita bisa lihat bahwa di sini ya gampang ya, sebenarnya merelasikan itu adalah menghubungkan antara primary key dengan secondary key atau primary key dengan foreign key kan. Jadi kalau primary key di tabel master itu akan biasanya menjadi foreign key di tabel transaksi. Contoh misalkan ya, kalau Anda perhatikan di sini di vendor ini ada vendor no atau vendor number lah gitu ya. Ini primary key di tabel vendor, tapi akan menjadi foreign key di tabel transaksi. Gitu. Jadi ini tinggal kita tarik saja kan. Nah seperti ini. Kemudian yang inventory juga sama. Di sini ada product number, ini sebagai primary key di tabel inventory, sedangkan product number sebagai foreign key di update trans ini cukup kita tarik, gitu ya. Nah, kalau tahu seperti ini kan bisa kita cek nantinya, misalkan gitu ya, ini ada hubungannya antara update trans dengan inventory. Misalkan kita ingin mengetahui, anggaplah misalkan di inventory ini ada barang yang hilang, gitu ya. Nah, maka pengecekannya nanti bisa saja nanti dibandingkan antara produk number yang di sini dengan produk number yang di update trans. Apakah sama nggak datanya? Apakah misalkan sinkron nggak? Kalau misalkan tidak sinkron, apakah ada data yang hilang atau ditambahkan nggak di salah satu tabelnya? Kalau misalkan ada, nah berapa yang ditambahkannya? Apakah sama nggak dengan barang yang hilang di inventory? Nah, jadi kalau kita sudah tahu hubungannya, nanti bisa ditelusuri gitu ya.
Nah, kalau misalkan tadi barang ada yang hilang, misalkan barangnya ada yang kurang gitu ya di inventory, tapi transaksinya misalkan ada gitu ya. Nah, tinggal kita telusuri lagi, ini dengan vendor yang mana transaksinya. Nah, kan kalau Anda lihat dari inventory aja kan nggak akan ketahuan kan, atau Anda lihat dari Avtetrans-nya saja juga nggak akan ketahuan. Anda cuma bisa lihat di Avtetrans-nya itu adalah invoice-nya, transaksinya, tapi kita nggak tahu, identitas vendornya seperti apa kan gitu ya. Nah, sehingga nanti kita tinggal tinggal referen ke vendornya, sehingga nanti bisa tahu, oh ternyata di transaksi nomor sekian ini nggak dicatat misalkan si barangnya. Si vendornya adalah vendornya ini. Nah, ini bisa dikonfirmasi, betul nggak ngirim barang? Betul nggak barangnya ini jumlahnya sekian? Kan nanti bisa dikonfirmasi seperti itu. Nah, itu salah satu fungsi dari relation gitu ya. Jadi, Anda bisa bisa berkali-kali sebenarnya membuat relation, tapi sarannya sih kalau yang saya baca di buku manual book-nya di SEL, dalam satu project hanya boleh satu relation ya. Jadi kalau misalnya, "Pak, saya pengen bikin relation yang baru," misalkan contoh gitu ya, di sini saya punya, sorry, misalkan di sini saya punya file ini, misalkan ada perkiraan, ada jurnal, ada detail jurnal, misalkan. Terus saya pengen menentukan relasi lagi gitu ya. Ya sebaiknya sih dibikin project baru gitu ya, jangan digabung di satu project, karena sarannya gitu kalau di manual book-nya. Jadi dalam satu project itu hanya ada satu relation. Satu pemeriksaan yang utuh lah gitu ya. Jadi kalau digabung gitu, takutnya jadi membingungkan gitu ya. Nah itu fungsi dari, relation ya. Kalau kalau misal mau cobain Anda silakan Anda coba ya, karena saya sudah upload filenya di ePintar ya, silakan dicoba saja. Bahkan saya juga sudah upload yang satu lagi yang ininya udah masuk belum ya? Nah ini ya, sudah ada ya, jadi Anda silakan coba sajalah gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk, revision, silakan. Saya kasih kesempatan untuk bertanya dulu, mungkin. Ayu, Seni, Retno, Wandika, Belum. Belum ada, Pak. cukup jelas pembahasan yang saya berikan? Jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau sudah dihubungkan seperti ini ya tinggal di-finish saja ya, nanti, relasinya sudah tersimpan. Ya, jadi fungsinya seperti itu kurang lebih untuk relasi ya. Nah, nanti tinggal tinggal kalau sudah di relasi ya tinggal Anda manipulasi aja, Anda audit saja gitu ya, entah pakai sampling, disampel dulu gitu ya, terus nanti Anda pakai analyze ini ya, misalkan Anda hitung dulu totalnya benar nggak, misalkan. Terus Anda cari nilai, apa namanya, nilai terkecil, terbesarnya, Anda classify-kan gitu ya. Ya itu tergantung nanti pemeriksaan apa yang dibutuhkan ya. Anda mau cari nilai gaps-nya yang hilangnya, atau mencari duplikatnya dan sebagainya. Nah, yang penting biasanya relasi ini dilakukan di awal ketika melibatkan banyak sumber data lah, kurang lebih seperti itu. Oke, nah selanjutnya saya mau bahas untuk yang merge ya. Nah, ini kan tadi sudah ya. Nah, ini yang merge ya. Yang merge ini fungsinya sebenarnya sama hampir mirip dengan join ya. Tapi bedanya kalau join itu digabung ya, dipecah gitu ya, di apa namanya, bukan dipecah, apa namanya, beririsan lah gitu ya, kalau di matematika kan gitu kalau join itu ya. Maka merge ini tuh, kalau di dalam akuntansi itu konsolidasi gitu, jadi digabung aja gitu ya, datanya digabung saja gitu. Misalkan ada data dari anak perusahaan, terus ada data dari apa, home office-nya gitu ya, kantor pusatnya gitu ya, terus pengen digabungkan ya, kan biasanya istilahnya kan, apa, neraca konsolidasi gitu ya. Nah, kalau di Asana ini data tuh bisa digabung seperti itu. Jadi digabung saja, dikonsolidasi saja, ditotalkan, dicampur semua gitu ya. Nah, syaratnya apa? Nah, syaratnya ini, eee, file yang di-merge itu harus sama persis strukturnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan, nanti data strukturnya beda, itu tidak memungkinkan untuk di-merge. Nah, bedanya dengan join tadi, kalau join itu data strukturnya nggak mesti sama kan, yang penting ada primary key, ada secondary key, ada primary file, ada secondary file. Nanti atribut datanya di secondary file-nya apa,
bebas gitu ya, di primary file-nya apa bebas gitu ya. Yang penting ada secondary key dan ada primary key. Nah, kalau di merge ini dia harus sama persis strukturnya. Karena setiap data nanti akan digabung dalam satu tempat, satu table gitu ya, satu table yang baru gitu ya, yang isinya adalah gabungan dari beberapa table gitu ya. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini ada primary file-nya adalah inventory home office. Terus di sini ada secondary file-nya adalah inventory cabang. Jadi ini seolah-olah kita mau menggabungkan dua persediaan dari pusat gitu ya dengan dari cabang gitu ya. Nah, nanti prosesnya kalau Anda perhatikan di sini kan ada primary key, ada secondary key ya. Tapi bedanya tadi saya bilang, jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini atributnya sama ya. Atribut datanya sama. Jadi kalau di primary key ada product description, ada product number, maka di secondary file-nya juga ada product description, ada product number. Dia harus memiliki atribut yang sama. Beda dengan yang join. Kalau yang join, di atributnya boleh beda selama primary key dan secondary-nya constraint-nya sama. Constraint itu maksudnya ukuran field-nya sama, terus tipe datanya sama, itu nggak masalah. Tapi kalau di merge, dari sisi constraint harus sama, dari sisi atribut juga harus sama. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, caranya kita cobain aja ya. Misalkan saya masukkan dulu datanya. Ini saya masukkan dulu yang inventory ya, inventory home office. Ini ya, ada produk number, ada production, ada quantity ini. Ini saya beri nama misalkan inventory HO misalkan ya. Oke. Nah, ini datanya ya. Terus saya ambil lagi. Saya ambil lagi yang cabangnya sekarang. Ini saya beri nama inventory cabang. Oke, nah sekarang berarti saya sudah punya dua ya, ada dua. Kita cek dulu datanya, jumlahnya ada berapa ya. Kita cek dulu invoice home office-nya, kita analyze saja, kita count ya. Datanya untuk yang HO ada 152 data ya. Terus untuk yang cabang, kita cek lagi ya. Kita count juga ya. Oh, ini sama nih kebetulan ya, cabangnya juga sama ada 162, berarti kalau di total ada 304 ya kurang lebih ya. 304 datanya ya. Nah, tinggal langkah awalnya gimana ya? Kita buka dulu yang HO-nya dulu ya. Yang HO-nya kita buka dulu. Terus pilih data, pilih merge. Nah, ini ya. Ini berarti kalau di sininya nggak muncul ya produk number-nya, berarti ini harus dirubah dulu ya. Ini misalkan invoice cabang, ini juga sama ya, produk number-nya nggak muncul, berarti kita harus ubah dulu. Berarti ini kan HO ya, ini tinggal edit dulu produk number-nya ya, ini ganti dengan ASCII. Karena kan produk number kan bukan numerik ya, dia tidak dihitung gitu. Jadi kita rubah aja ke ASCII. Terus yang inventory cabang juga sama ya, kita edit dulu. Ini juga sama ke ASCII. Jadi yang primary ini yang dipakai itu harus bukan number ya. Kalau number itu nanti diakumulasinya. Kita pilih yang ASCII. Kalau print itu kan number ya. Jadi kalau number itu asumsinya produk number ini kalau dia tipe datanya print atau number atau integer lah gitu ya.
Ini berarti bisa dikali, bisa dibagi ya, padahal kan ini tidak mungkin misalnya produk number dikali produk number kan nggak ada hasilnya gitu ya. Jadi sebaiknya dirubah dulu tipe datanya ke ASCII. Oke, nah sekarang kita buka lagi inventory HO-nya, terus kita pilih data, merge. Nah, ini sudah muncul ya. Tinggal pilih inventory cabang. Primary key-nya ya produk number, primary secondary key-nya juga produk number. Terus, nah ini juga bisa nanti bisa ini ya, misalkan kita tentukan hanya menggabungkan yang quantity on hand-nya di atas 100 misalkan. Berarti nanti yang 0 kayak gini, ini hilang, dibuang ya. Nah, tapi untuk sementara kita gabungin dulu semua ya. Kita nanti coba yang berikutnya. Ini kita set dulu, misalkan jadinya inventory gabungan misalkan, ya. Oke. Sequence with secondary file is need all out of sequence, kita cek dulu ya. Harus di ini dulu, berarti kalau out of sequence harus diurutkan dulu harusnya. Oh betul ya. Ini berarti kita harus sort dulu. Ini data sort on-nya produk number ya. Berarti di sini ganti dulu. Ini jadinya INF. Terus saya beri nama dulu sort INF HO ya. Oke. Terus sekarang yang cabang juga sama ya. Kita sort dulu. Tadi kan dia out of sequence, berarti tidak berurutan kan itu ya. Produk number. Ini kita beri nama sort INF cabang ya. Oke. Nah, sekarang kita coba buka lagi yang sort INF-HO-nya. Terus pilih data, pilih merge, pilih sort-nya cabang, produk number, to-nya misalkan kita beri INF gabungan. Oke. Oh, sudah ada. Oke, ada yes. Kita timpa saja. Nah, ini ya. Ada 304 produce ya. Berarti di sini harusnya sudah muncul. Nah, ini ya. Nah, ini berarti datanya data gabungan dari dua inventory tadi ya. Tadi kan satunya 152, ini berarti total jadi 304 barang ya. Jadi kita sudah menggabungkan. Jadi syaratnya sama seperti saat join ya. Join juga kan kita harus sort dulu ya. Kita harus sort dulu berarti sama karena dia butuh data yang sequence yang berurutan. Berarti nanti ketika Anda menemukan data untuk di merge itu Anda sort dulu berdasarkan primary key-nya saja gitu ya. Nanti data yang sudah di sort dua-duanya baru di merge gitu ya. Jadi syarat untuk merge dan join sama, dia butuh data yang sudah terurut ya. Terurut atau sudah disusun secara sequence gitu ya, secara sekuensial. Nah, kalau misalkan menggunakan kriteria misalkan gitu ya. Misalkan saya pengen memasukkan datanya yang ini kan banyak nolnya ya. Misalkan yang kuantitinya tidak sama dengan 0, misalkan ya kita coba ini ya. Bisa nggak kita coba? Harusnya sih bisa ya. Tinggal pilih data, pilih merge, produk number lagi, ini produk number lagi. Sorry, ini dulu yang saya bukakan ini ya.